Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup, ada sebuah kegelisahan yang tidak selalu terucap, yaitu tentang rezeki yang terasa tertahan, tentang usaha yang sudah dijalani, namun hasilnya seperti menjauh tanpa alasan yang jelas. Dan di luar sana, banyak cara ditawarkan. Banyak rumus dibagikan seolah kehidupan bisa ditarik mendekat hanya dengan teknik tertentu. Tapi semakin dikejar, justru semakin terasa ada sesuatu yang kosong, sesuatu yang tidak tersentuh. Namun dalam pandangan Jalaluddin Rumi, rezeki bukanlah sesuatu yang perlu dikejar. Ia berbicara dengan cara yang berbeda, seakan tidak tertarik pada apa yang tampak di permukaan. Dalam pandangannya, apa yang disebut magnet rezeki bukanlah kekuatan untuk menarik sesuatu dari luar, bukan pula kemampuan mengatur hasil sesuai keinginan manusia. Ada sesuatu yang lebih halus, lebih sunyi, tapi justru menentukan segalanya. Rumi tidak pernah menjadikan rezeki sebagai sesuatu yang harus diburu dengan gelisah. Ia tidak mengarah pada bagaimana mendapatkan lebih cepat, lebih banyak, atau lebih pasti. Yang ia sentuh justru sesuatu yang sering luput dari perhatian, bahwa apa yang hadir dalam kehidupan dengan segala bentuknya bukan sekadar peristiwa yang datang begitu saja, melainkan pantulan dari apa yang diam-diam hidup di dalam diri, yaitu sebuah keadaan batin yang tidak terlihat, tapi bekerja tanpa henti. Mungkin selama ini yang terasa rumit bukan jalannya, tapi arah pandangnya. Karena ketika segala sesuatu hanya dilihat dari luar, selalu ada rasa kurang, selalu ada jarak antara harapan dan kenyataan. Tapi ketika pandangan mulai bergeser, perlahan terlihat bahwa ada sesuatu yang lebih dekat dari apapun yang selama ini dikejar. Sesuatu yang tidak perlu dipanggil, tidak perlu ditarik, namun memiliki caranya sendiri untuk mendekat dengan tenang tanpa suara. Jika semua yang datang dalam hidup berakar dari apa yang hidup di dalam diri, maka perlahan akan terlihat bahwa ada lapisan-lapisan yang selama ini tidak pernah benar-benar diperhatikan. Bukan sesuatu yang harus dipelajari sebagai cara, tapi sesuatu yang perlu disadari, satu persatu di dalam diri sendiri. Yang pertama yaitu hati sebagai pusat tarikan. Dalam pandangan sufistik yang sering disampaikan oleh Jalaluddin Rumi, hati bukan sekadar tempat perasaan datang dan pergi. Ia bukan hanya ruang untuk sedih dan bahagia, bukan pula sekadar pusat emosi yang berubah mengikuti keadaan. Hati adalah pusat kesadaran, tempat di mana hubungan manusia dengan Allah berlangsung tanpa suara, tanpa bentuk, namun sangat nyata pengaruhnya dalam kehidupan. Di sanalah sesuatu yang tidak terlihat justru menentukan arah dari segala yang terlihat. Rumi seakan mengajak untuk melihat lebih dalam, bahwa kehidupan ini bukan hanya tentang apa yang dilakukan di luar, tapi tentang apa yang terus hidup di dalam. Apa yang mengisi hati, itulah yang perlahan memancar keluar, bukan dalam bentuk yang selalu bisa dijelaskan, tapi dalam kejadian-kejadian yang terasa begitu dekat dengan batin sendiri. Ketika hati dipenuhi kecemasan, ada rasa sempit yang tidak hanya tinggal di dalam. Ia seperti membentuk cara melihat, cara merespon, bahkan cara melangkah. Dunia terasa lebih berat, peluang seperti tertutup, dan tanpa disadari, kehidupan seakan memantulkan kembali kegelisahan itu dalam berbagai bentuk. Bukan karena dunia berubah, tapi karena cara memandangnya yang telah dipenuhi oleh rasa takut. Dan di sini kekurangan tidak selalu datang karena tidak ada, tapi karena hati tidak mampu melihat apa yang sebenarnya sudah dekat. Rezeki terasa jauh, bukan karena ia benar-benar menjauh, tapi karena batin tidak berada dalam keadaan yang mampu menerimanya dengan lapang. Sebaliknya, ketika hati mulai tenang, ketika ada keyakinan yang diam kepada Allah, sesuatu yang berbeda mulai terasa. Bukan berarti hidup tiba-tiba tanpa ujian, bukan pula semua keinginan langsung terpenuhi, tapi ada kelapangan yang tidak bisa dijelaskan. Ada rasa cukup bahkan sebelum sesuatu itu datang. Dan dari keadaan itu langkah menjadi lebih jernih, keputusan menjadi lebih ringan, pertemuan-pertemuan terasa lebih bermakna,
seolah jalan-jalan yang sebelumnya tidak terlihat, perlahan terbuka tanpa harus dipaksa. Rumi tidak sedang mengatakan bahwa hati adalah alat untuk mengendalikan kehidupan, tapi lebih kepada cermin yang memantulkan apa yang ada di dalamnya ke dalam pengalaman hidup sehari-hari. Karena itu yang perlu diperhatikan, bukan hanya apa yang dicari, tapi dengan keadaan seperti apa hati itu mencari. Apakah penuh kegelisahan atau dipenuhi kepercayaan? Apakah dipenuhi rasa takut kehilangan atau ketenangan karena bersandar kepada Allah? Sebab dalam diamnya, hati terus bekerja menarik, bukan dengan usaha yang terlihat, tapi dengan keadaan yang menetap di dalamnya. Dan mungkin disitulah sesuatu mulai berubah, bukan pada apa yang datang lebih dulu, tapi pada bagaimana hati itu menjadi tempat bagi apa yang datang. Kemudian yang kedua yaitu berhenti mengejar dan mulailah menjadi. Dalam pandangan yang diisyaratkan oleh Jalaluddin Rumi, ada pergeseran halus yang jarang disadari. Selama ini banyak langkah diambil dengan dorongan mengejar, seolah rezeki adalah sesuatu yang berada di luar dan harus ditarik dengan tenaga, strategi, dan kecemasan. Namun semakin dikejar dengan gelisah, semakin terasa bahwa ada yang tidak pernah benar-benar sampai. Rumi seperti membalik arah itu secara perlahan, bukan menghentikan usaha, tetapi mengubah titik berangkatnya. Bukan lagi berangkat dari kekurangan, melainkan dari pembentukan diri. Yang diperbaiki bukan hanya hasil, tetapi kualitas batin yang melahirkan hasil itu. Keikhlasan menjadi awal yang sunyi. Dalam kehidupan sehari-hari ini terlihat sederhana, namun jarang benar-benar dilakukan. Seorang pedagang misalnya, tetap jujur dalam menakar dan tidak menaikkan harga secara zalim meski pembeli tidak mengetahui. Ia tidak hanya berpikir tentang keuntungan hari ini, tetapi menjaga sesuatu yang lebih dalam, yaitu ketulusan dalam memberi nilai kepada orang lain. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat lebih besar, tetapi kepercayaan mulai tumbuh. Orang kembali lagi tanpa dipanggil. Dari satu orang menjadi dua, dari dua menjadi banyak. Rezeki datang bukan karena dipaksa, tetapi karena menemukan tempat yang bersih untuk menetap. Kejujuran juga bekerja dengan cara yang tidak selalu cepat, tetapi pasti. Seorang karyawan yang tidak mengambil hak yang bukan miliknya, yang tidak memanipulasi laporan, yang tetap menjaga amanah meskipun tidak diawasi, sedang membangun sesuatu yang tidak terlihat. Mungkin pada awalnya tidak ada perubahan yang mencolok, namun dalam waktu yang berjalan, ia mulai dipercaya untuk tanggung jawab yang lebih besar. Kesempatan datang dari arah yang tidak disangka, bukan karena ia mengejar peluang itu dengan kecemasan, tetapi karena dirinya telah menjadi pribadi yang layak untuk menerimanya. Ketenangan memberi warna yang berbeda dalam menghadapi kehidupan. Dalam keadaan sulit, ketika usaha belum menghasilkan, seseorang yang menjaga ketenangan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan yang merusak. Ia tidak terburu-buru menghalalkan segala cara hanya karena takut tertinggal. Misalnya dalam usaha kecil yang sepi pembeli, ia tetap menjaga kualitas, tidak menipu, tidak menurunkan nilai hanya untuk menarik perhatian sesaat. Dalam ketenangan itu, cara berpikir menjadi lebih jernih. Ide muncul tanpa dipaksa, relasi terbentuk tanpa direncanakan secara berlebihan, dan perlahan, pintu yang sebelumnya tertutup mulai terbuka dengan cara yang tidak bisa ditebak. Tawakal menjadi puncak dari semua itu. Setelah usaha dilakukan dengan sungguh-sungguh, hati tidak lagi bergantung pada hasil. Seorang pekerja yang sudah memberikan yang terbaik tidak larut dalam kegelisahan menunggu hasil. Ia menyerahkan apa yang berada di luar kendalinya kepada Allah. Dari sini muncul kekuatan yang berbeda. Tidak mudah goyah oleh penolakan, tidak hancur oleh kegagalan sementara. Justru dalam sikap ini, ia terus melangkah dengan konsisten. Dan seringkali, hasil datang di waktu yang tidak diprediksi, dalam bentuk yang tidak direncanakan. Dalam keadaan seperti ini, rezeki tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang harus ditarik dengan paksa. Ia hadir seperti menemukan tempatnya sendiri, datang kepada hati yang tidak sempit, kepada diri yang tidak dipenuhi ketakutan, kepada seseorang yang telah menjadi wadah yang layak untuk apa yang ia terima. Karena yang berubah bukan hanya keadaan luar, tetapi siapa diri yang menjalaninya.
Yang ketiga yaitu membersihkan penghalang, bukan menarik. Dalam kedalaman pandangan Jalaluddin Rumi, apa yang sering disebut sebagai magnet rezeki tidak pernah benar-benar berbicara tentang menarik sesuatu dari luar. Yang terjadi justru sebaliknya. Yang dibenahi bukan cara menarik, tetapi apa saja yang tanpa disadari menghalangi datangnya rezeki itu sendiri. Seolah-olah rezeki tidak pernah benar-benar jauh, hanya jalannya tertutup oleh keadaan batin yang belum bersih. Keserakahan menjadi salah satu penghalang yang paling halus namun kuat. Ia tidak selalu tampak sebagai keinginan besar yang berlebihan, tetapi sering hadir dalam bentuk rasa tidak pernah cukup. Dalam kehidupan sehari-hari, ini terlihat ketika seseorang sudah memiliki hasil, namun tetap merasa kurang, selalu ingin lebih dengan cara apapun. Dari sini muncul dorongan untuk mengambil yang bukan haknya, menekan orang lain, atau mengorbankan nilai hanya demi tambahan yang belum tentu membawa ketenangan. Ironisnya, semakin serakah seseorang, semakin sempit rasa yang ia miliki terhadap apa yang sudah ada. Rezeki mungkin datang tetapi tidak pernah terasa cukup, sehingga hidup tetap terasa kekurangan. Ketakutan yang berlebihan juga menjadi penghalang yang tidak kalah kuat. Ketakutan akan kehilangan, ketakutan tidak cukup, ketakutan akan masa depan, semua ini perlahan membentuk cara seseorang bertindak. Dalam keadaan takut, keputusan sering diambil bukan dari kejernihan, tetapi dari kepanikan. Misalnya seseorang menolak peluang baik hanya karena takut gagal, atau sebaliknya, menerima sesuatu yang tidak benar hanya karena takut tidak mendapatkan apa-apa. Ketakutan ini seperti menutup pintu-pintu yang sebenarnya sudah terbuka, membuat jalan terasa sempit padahal luas. Ketidakpercayaan kepada Allah adalah penghalang yang paling dalam. Ia tidak selalu diucapkan, tetapi terasa dalam sikap hati. Ketika seseorang merasa bahwa segala sesuatu sepenuhnya bergantung pada dirinya, ia memikul beban yang terlalu berat. Ia menjadi mudah gelisah, mudah putus asa ketika hasil tidak sesuai harapan. Dalam keseharian, ini terlihat ketika usaha sudah dilakukan, tetapi hati tetap penuh kecemasan, seolah tidak ada yang mengatur selain dirinya sendiri. Ketika kepercayaan ini lemah, hubungan dengan sumber rezeki menjadi kabur, dan hidup terasa seperti perjuangan tanpa arah yang pasti. Hati yang sempit melengkapi semua itu sebagai ruang yang tidak siap menerima. Hati yang sempit mudah iri melihat orang lain mendapatkan lebih, mudah mengeluh ketika diberi sedikit, dan sulit bersyukur atas apa yang sudah ada. Dalam kondisi ini, bahkan ketika rezeki datang, ia tidak mampu menampungnya dengan lapang. Semua terasa kurang, semua terasa tidak adil. Akibatnya, keberkahan tidak terasa, karena ruang di dalam diri tidak cukup luas untuk merasakannya. Ketika keserakahan mulai dilembutkan menjadi rasa cukup, ketika ketakutan perlahan digantikan dengan keberanian yang tenang, ketika kepercayaan kepada Allah mulai tumbuh kembali, dan ketika hati dilapangkan dengan syukur, sesuatu yang berbeda mulai terjadi. Bukan karena rezeki ditarik lebih kuat, tetapi karena tidak ada lagi yang menghalangi jalannya. Aliran itu terasa lebih lancar, lebih ringan, seolah menemukan jalurnya sendiri menuju kehidupan seseorang. Di sini terlihat bahwa yang paling menentukan bukan seberapa kuat usaha menarik, tetapi seberapa bersih jalan di dalam diri yang dilalui oleh rezeki itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu bahwa rezeki itu bukan hanya tentang materi. Dalam cara pandang yang dibawa oleh Jalaluddin Rumi, rezeki tidak pernah dibatasi hanya pada apa yang bisa dihitung dan disimpan. Ia tidak berhenti pada uang, harta, atau angka yang terlihat. Rumi melihat rezeki sebagai sesuatu yang jauh lebih luas, sesuatu yang hadir dalam berbagai bentuk, yang seringkali tidak disadari karena terlalu sibuk mengejar yang kasat mata. Ketenangan batin adalah salah satu rezeki yang paling dalam. Dalam kehidupan sehari-hari, ada orang yang memiliki banyak hal, tetapi hidupnya dipenuhi kegelisahan. Tidur tidak nyenyak, pikiran tidak pernah benar-benar istirahat, hati selalu merasa terancam oleh kemungkinan kehilangan. Di sisi lain ada yang hidup sederhana, tetapi hatinya tenang. Ia bisa menikmati waktu, bisa bersyukur tanpa dipaksa, dan tidak mudah goyah oleh keadaan.
Ketenangan seperti ini bukan sesuatu yang bisa dibeli, tetapi ia adalah bentuk rezeki yang membuat apapun yang dimiliki terasa cukup. Pertemuan dengan orang baik juga merupakan rezeki yang sering diremehkan. Dalam perjalanan hidup, tidak semua orang dipertemukan dengan lingkungan yang membawa kebaikan. Ketika seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang jujur, yang mengingatkan pada kebenaran, yang tidak menjerumuskan dalam kesalahan, itu adalah anugerah yang sangat besar. Misalnya seorang sahabat yang menjaga agar tidak terlibat dalam hal yang merugikan, atau rekan kerja yang membantu berkembang tanpa iri. Dari hubungan seperti ini, banyak pintu terbuka tanpa disadari, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi dalam arah hidup yang lebih baik. Ilmu juga merupakan rezeki yang sering tidak dianggap sebagai bagian dari keberlimpahan. Padahal dengan ilmu, seseorang mampu melihat peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Ia bisa mengambil keputusan dengan lebih tepat, menghindari kesalahan yang merugikan, dan menjalani hidup dengan pemahaman yang lebih luas. Dalam keseharian ini terlihat ketika seseorang belajar sesuatu yang sederhana, tetapi dari sana hidupnya berubah. Cara berpikir menjadi lebih matang, langkah menjadi lebih terarah, dan hasil pun mengikuti dengan sendirinya. Kemudahan dalam hidup adalah bentuk rezeki lain yang tidak selalu disadari. Ada orang yang harus berjuang keras untuk hal-hal kecil, sementara yang lain diberikan kelancaran dalam banyak urusan. Perjalanan dimudahkan, urusan dipertemukan dengan orang yang tepat, hambatan terasa lebih ringan. Kemudahan ini bukan berarti tanpa usaha, tetapi ada bantuan yang tidak terlihat yang membuat segalanya terasa lebih ringan untuk dijalani. Seringkali, ketika fokus hanya tertuju pada uang, semua bentuk rezeki yang lebih halus ini terlewat begitu saja. Seseorang bisa saja mendapatkan materi yang banyak, tetapi kehilangan ketenangan, kehilangan lingkungan yang baik, kehilangan arah karena tidak memiliki ilmu, dan merasa hidupnya berat meskipun secara angka terlihat cukup. Pada akhirnya, yang terasa bukan kelimpahan, tetapi kekosongan. Rumi seperti mengingatkan bahwa melihat rezeki hanya dari satu sisi akan membuat pandangan menjadi sempit. Ketika pandangan diperluas, akan terlihat bahwa banyak hal yang selama ini dianggap biasa ternyata adalah bentuk pemberian yang sangat berharga. Dari sini, rasa cukup mulai tumbuh, dan hidup tidak lagi hanya diukur dari apa yang dimiliki, tetapi dari bagaimana semua yang ada itu dirasakan dengan utuh. Kemudian yang terakhir yaitu bahwa cinta sebagai daya tarik tertinggi. Dalam kedalaman ajaran yang dihidupkan oleh Jalaluddin Rumi, ada satu hal yang sering terlewat ketika berbicara tentang magnet rezeki. Banyak orang berhenti pada pikiran positif, pada usaha memperbaiki cara berpikir, pada keyakinan bahwa yang penting adalah menjaga optimisme. Namun Rumi melangkah lebih jauh dari itu. Ia tidak berhenti pada pikiran, tetapi menyentuh sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu cinta kepada Allah. Bagi Rumi, yang paling kuat bukanlah apa yang dipikirkan, tetapi apa yang dicintai. Ketika cinta kepada Allah benar-benar hidup dalam diri seseorang, perlahan banyak hal yang selama ini terasa berat mulai berubah. Bukan karena keadaan luar langsung menjadi mudah, tetapi karena pusat ketergantungan di dalam diri telah bergeser. Hidup tidak lagi bertumpu pada apa yang dimiliki, tetapi kepada siapa hati itu bersandar. Dalam keadaan ini, rasa takut terhadap kekurangan mulai melemah. Bukan berarti seseorang tidak lagi berusaha, tetapi ketakutan yang biasanya mengiringi usaha itu tidak lagi mendominasi. Dalam kehidupan sehari-hari, ini terlihat ketika seseorang tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak dihantui oleh bayangan gagal yang berlebihan. Ia tidak menahan rezeki karena takut habis, tidak menutup diri karena takut kehilangan. Ada keberanian yang tenang karena hatinya tidak lagi menggantungkan rasa aman pada jumlah yang dimiliki. Keterikatan terhadap hasil juga mulai melonggar. Seseorang tetap memiliki tujuan, tetap merencanakan langkah, tetapi hatinya tidak terikat secara berlebihan pada bagaimana hasil itu harus terjadi. Misalnya dalam usaha atau pekerjaan, ia memberikan yang terbaik tetapi tidak memaksakan bahwa hasil harus sesuai dengan keinginannya. Ketika hasil berbeda dari harapan, ia tidak hancur,
Ia melihatnya sebagai bagian dari perjalanan yang lebih luas, bukan sebagai akhir dari segalanya. Dari sini langkah menjadi lebih ringan, karena tidak terbebani oleh tekanan yang berlebihan terhadap hasil. Ketidakpastian yang sebelumnya menakutkan juga mulai terasa berbeda. Hidup memang tidak pernah sepenuhnya bisa diprediksi, tetapi ketika cinta kepada Allah menjadi pusat, ketidakpastian tidak lagi dianggap sebagai ancaman. Ia menjadi ruang di mana kepercayaan diuji dan diteguhkan. Dalam keseharian, ini terlihat ketika seseorang menghadapi perubahan atau kondisi yang tidak pasti tanpa kepanikan. Ia tetap bergerak, tetap berusaha, tetapi dengan hati yang tidak gelisah secara berlebihan. Dari semua itu, ada satu perubahan yang paling terasa, yaitu hidup menjadi lebih ringan. Bukan karena beban benar-benar hilang, tetapi karena cara memikulnya berubah. Hati tidak lagi penuh dengan tekanan untuk mengendalikan segala sesuatu. Ada kelapangan yang membuat langkah terasa lebih mengalir, lebih alami. Dan justru dalam keadaan seperti inilah, banyak pintu mulai terbuka. Bukan karena pintu itu dipaksa untuk terbuka, tetapi karena seseorang telah menjadi pribadi yang tidak lagi menutup dirinya dengan ketakutan, keterikatan, dan kegelisahan. Rezeki datang dengan cara yang tidak selalu bisa ditebak, tetapi terasa lebih tepat, lebih pas, seolah menemukan jalannya sendiri menuju hati yang telah dipenuhi oleh cinta kepada Allah. Di sini yang bekerja bukan lagi sekadar usaha lahiriah atau pikiran yang dijaga, tetapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Cinta yang membuat segala sesuatu menemukan tempatnya tanpa harus dikejar dengan gelisah. Dan akhirnya, apa yang sering disebut sebagai magnet rezeki dalam pandangan Jalaluddin Rumi, pada akhirnya bukanlah tentang kekuatan untuk menarik sesuatu dari luar, tetapi tentang kesiapan di dalam diri untuk menerima apa yang memang telah ditetapkan. Bukan soal seberapa keras mengejar, tetapi seberapa jernih hati dalam memantulkan kehidupan. Bukan tentang memperbanyak cara, tetapi tentang melapangkan ruang di dalam diri agar apa yang datang tidak lagi terhalang. Ketika hati menjadi pusat kesadaran, ketika diri berhenti mengejar dan mulai memperbaiki kualitas batin, ketika penghalang-penghalang dibersihkan, ketika rezeki dipahami lebih luas dari sekadar materi, dan ketika cinta kepada Allah menjadi inti dari segalanya, maka yang berubah bukan hanya apa yang datang, tetapi cara hidup itu sendiri dijalani. Rumi pernah mengisyaratkan sesuatu yang sangat dalam. Apa yang kau cari sedang mencarimu. Kalimat ini bukan sekadar penghiburan, tetapi sebuah penunjuk arah. Bahwa dalam diam, ada sesuatu yang sedang bergerak menuju diri ini. Dan yang menentukan bukan hanya langkah kaki, tetapi keadaan hati yang menyambutnya. Dan jika hati ini sudah mulai terasa lapang, jika ada keyakinan yang mulai tumbuh dalam diam, silahkan tuliskan di komentar. Aku siap menampung rezeki besar. Semoga apa yang direnungkan hari ini tidak berhenti sebagai kata-kata, tetapi menjadi kesadaran yang hidup dalam setiap langkah. Semoga hati semakin jernih, langkah semakin ringan, dan segala yang datang terasa sebagai bagian dari rahmat Allah yang tidak pernah terputus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.